Junior Ragnar Oratmangun siap bela Indonesia. Bek Malaysia tantang supporter tanah air. Super Sub Garuda Nusantara di semifinal. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. VAR jadi momok, bek Malaysia U19 tantang supporter. Bek Malaysia U19 Rizwan Rosli mengaku telah melakukan persiapan habis-habisan untuk menghadapi semifinal Piala AFF U19 2024 melawan tuan rumah Timnas Indonesia U19. Duel antara skuad Garuda Nusantara melawan Malaysia U19 ini sudah diprediksikan oleh banyak pihak. Apalagi pertemuan kedua tim musuh bebuyutan itu selalu melahirkan laga panas yang berlangsung sengit. Di laga fase grup pun, kedua kesebelasan juga tampil mengesankan, di mana sama-sama memuncaki klasemen grup masing-masing. Jelang berjumpa di babak 4 besar itu, bek Malaysia U19 Rizwan Rosli yang turut sumbangkan 1 gol membuatnya lebih percaya diri. Timnya memang punya waktu istirahat lebih pendek yakni cuma sehari, namun semua pemain harus siap berduel melawan Timnas Indonesia U19. Berbeda dengan babak penyisihan grup, semifinal ASEAN Cup U19 ini akan menghadirkan teknologi VAR. Ini adalah kali pertama VAR digunakan di ASEAN Cup U19, sebab sebelumnya teknologi tersebut digunakan di babak semifinal ASEAN Cup U16 2024 lalu. Penggunaan VAR di semifinal ASEAN Cup U19 ini turut mendapat komentar dari para pelatih tim di semifinal, tidak terkecuali pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri. Pelatih berusia 61 tahun itu menegaskan bahwa sebuah pertandingan tidak bisa hanya bergantung pada VAR. Menurutnya, VAR hanya merupakan alat bantu bagi wasit yang memimpin pertandingan, adapun keputusan akhir di lapangan tetap berada di tangan wasit. Super Sub Timnas U19 untuk bantai Malaysia. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri patut mempertimbangkan sejumlah pemain andalannya yang bisa dimaksimalkan sebagai super sub saat menghadapi Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. Setidaknya ada beberapa pemain yang punya karakter oke untuk turun menjadi super sub alias pemain pengganti super pada laga semifinal itu. Mereka bisa membantu Garuda Nusantara untuk memecah kebuntuan. Pertama, Mufli Hidayat. Salah satu sosok pemain yang bisa dimaksimalkan Indra Syafri untuk tampil sebagai super sub ialah Mufli Hidayat. Bermain 2 kali sebagai starter dan bermain penuh di laga kontra Kamboja. Posisinya di sektor gelandang kanan ataupun wingback kanan bisa diberikan kepada Rizar Nurfiat yang juga tampil oke. Kedua, Tony Firmansyah. Pada 2 pertandingan awal, Tony Firmansyah sempat kesulitan mencetak gol ke gawang lawan. Padahal sebetulnya, gelandang asal Persebaya Surabaya ini punya potensi yang besar untuk menjadi senjata berbahaya. Dalam laga terakhir, Tony Firmansyah bisa menjadi salah satu pemain alternatif apabila gelandang-gelandang Timnas Indonesia U19 mengalami kesulitan. Sebab dia punya kemampuan yang oke untuk mengancam gawang lawan. Ketiga, Arhan Kakak. Yang terakhir ada sosok penyerang potensial dalam diri Arhan Kakak Putra Purwanto. Walaupun sempat kesulitan menjebol gawang lawan pada 2 pertandingan awal, namun Kakak justru bisa mencetak gol ketika bermain dari bangku cadangan. Pada laga melawan Timor Leste, Indra Syafri memang memasang James Revan sebagai starter dan baru menurunkan Kakak pada babak kedua. Hasilnya, Kakak sukses meneruskan umpan James Revan untuk mencetak gol pertamanya di kejuaraan ini dan hal itu membuatnya sebagai sosok potensial untuk menjadi super sub. Senjata baru, Junior Ragnar Oratmangun siap bela Indonesia. Kabar menarik datang dari Timnas Indonesia yang berpeluang besar bisa mendapatkan kekuatan baru untuk lini tengah.
Ya, pemain keturunan potensial Tristan Sjenkhuizen mengatakan keterbukaannya untuk memperkuat skuad Garuda. Tristan Sjenkhuizen merupakan pemain keturunan yang belum lama ini mendapatkan kontrak profesional pertamanya dari klub Eredivisie Belanda Fortuna Sittard yang berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan semusim. Fortuna Sittard sendiri adalah klub papan tengah di Eredivisie Belanda, yang mana pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun juga tampil dengan tim tersebut di musim lalu. Tristan Sjenkhuizen diketahui mempunyai garis darah Indonesia dari neneknya. Tristan bahkan mengakui dirinya sudah pernah berkunjung ke Indonesia 3-4 kali dan terakhir ia datang ke tanah air adalah pada tahun 2019 lalu. Pemain yang masih berusia 20 tahun ini mengatakan bahwa Indonesia mempunyai budaya dengan orang ramah dan makanannya yang juga enak-enak. Di lain sisi, walaupun menyatakan terbuka untuk membela timnas Indonesia, pemain yang baru dapat kontrak profesional dari Fortuna Sittard ini mengaku belum dihubungi oleh pihak PSSI. Namun menariknya, Tristan mengungkap bahwa ia tidak ragu untuk mengambil kesempatan tersebut jika nantinya ada tawaran dari federasi. Kemungkinan saya ingin melakukan itu, membela timnas Indonesia. Ia tentu saja terbuka. Pasti kesempatan yang bagus juga bisa membela negara. Kalau timnas Belanda tidak bisa, pastinya Indonesia kesempatan bagus, ujar Tristan.